den gawe seneng. Al hadits as-tsalits ya, benar ya? Tsumma hubbiba nuli kari-kari den gawe seneng. Ilaihi marang Kanjeng Nabi. Ilaihi marang Kanjeng Nabi al khala'u. Apa khalwat? Khalwat niku menyendiri. Al khala'u apa khalwat? Ini sebelum kita lanjut, kita kemarin sampai pada penjelasan hadis yang ketiga. Apunten, hadis ini panjang, kita bahas sedikit-sedikit. Kemarin bahwasanya masih tentang badul wahyi, permulaan daripada wahyu yang diterima oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah ngendikan awwalu ma budi'a bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Hal yang mengawali daripada Rasulullah menerima wahyu alias akan menjadi nabi itu diawali dengan beberapa mimpi-mimpi yang salihah, mimpi-mimpi yang benar, bukan bunga tidur. Berarti di sini ada sebuah kesimpulan kalau mimpinya para nabi itu termasuk wahyu, maka Kanjeng Nabi bisa dikatakan diangkat menjadi nabi jauh sebelum bulan Rabiul Awal. Berarti 6 bulan sebelumnya. Bulan apa? Ramadan. Nak terangno kata enak rasalah ini biasa. Buka kitab, bar kitab dibuka ditutup meneh rak diwaca. Wis ora apa-apa. Alhamdulillah sampean bodoh aku pinter. Ini kita ngalim ngono lho. Perlu orang alim itu bisa pinter karena ada orang bodoh. Terima kasih. Ya, makanya rak nyambung gitu. Nggih, gitu ya. Karena kan di sini kata-katanya Sayyidah Aisyah awwalu ma budi'a bihi sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Kanjeng Nabi pertama kali menerima wahyu itu melalui mimpi-mimpi yang benar. Mau mimpinya apa kita nggak tahu. Allahu a'lam. Tapi mimpi itu berjalan selama 6 bulan sebelum Rabiul Awal. Kanjeng Nabi menjadi nabi di bulan Rabiul Awal karena itu bulan apa? Kelahirannya. Hitung mundur. Sebelumnya Rabiul Awal niku napa? Safar. Terus sebelumnya Muharram, Dzul betul Ramadan. Bener itu. Ayo rak dihitung soalnya. Ya alhamdulillah matur suwun. Hingga pada akhirnya tsumma hubbiba ilaihil khala. Kanjeng Nabi setelah mendapatkan mimpi yang terus-menerus selama 6 bulan, mimpi yang sama. Mimpi yang tidak membuat Kanjeng Nabi apa ya istilahnya, yang pasti membuat Kanjeng Nabi kepo, sebenarnya ini mimpi apa gitu. Kok bolak-balik ngimpi terus dengan mimpi yang sama. Dibantu sidik Mas, kurang banter. Selama 6 bulan mimpi yang sama. Wong sampean lagi mimpi ping pindho yakin nek iku saka Gusti Allah. Apa meneh Kanjeng Nabi selama 6 bulan. Ini sesuatu yang di luar nalar manusia. Mimpi selama 6 bulan mimpi yang sama. Dikatakan mithla falaqis subhi, bagaikan cahaya mentari pagi. Karena Kanjeng Nabi itu nabi, settingannya nabi, itu terus diriyadhoi, ditirakati. Kalau dulu zamannya Kanjeng Nabi memang enggak ada istilah riyadhah. Tapi sudah menjadi tradisinya orang-orang terdahulu ketika mendapatkan hal-hal yang bagus atau hal-hal yang terindikasi bagus, mereka terus kemudian mencari waktu sendiri. Itu namanya kholwah. Makanya ini gini thariqah iku ana di sini napa kholwat, mojo, nyepi dhewean. Untuk apa? Nanti kita terangkan. Di kholwat ini tsumma hubbiba. Ini ngomong masalah shorof. Hubbiba itu mabni maklum napa mabni majhul. Majhul. Berarti betul naibul fa'ilnya mana naibul fa'ilnya? Al-khala'u. Kenapa? Apa sih sirnya, rahasianya hubbiba dipilih dengan bina mabni majhul atau mabni maf'ul. Di sini dikatakan li adami tahaqquqil ba'ithi ala dzalika.
itu karena Kanjeng Nabi saat itu belum tahu kenapa apa yang mendorong beliau sampai suka untuk menyendiri. Paham sampean? Yus ujuk-ujuk ngono dhewe. Nah, maka karena belum tahu motivasinya apa, belum tahu penyebabnya Kanjeng Nabi suka kholwat itu apa, maka dipilihlah dengan bina mabni majhul. Iki indahnya bahasa Arab itu seperti itu. Walaupun kita enggak paham, pokoknya tak terangno ngono. Terus ini menandakan ala annahu lam yakun mimba ithil bashar. Ini menandakan bahwa saya Kanjeng Nabi suka kholwat itu dorongannya bukan dorongan manusia, bukan dorongan dari makhluk. Ada orang nyepi, ada orang mojok dewe, ono wong sing pengen menyendiri itu karena lari dari masalah. Ya, atau lari dari mantan, ya. Ya gak? Reti mantannya nikah atau direbut ngancane, misalnya antara Mas Syaripin sama Mas Ulil, siapa sih? Naila. Nah, itu Mas Arifin itu menyepi nggak mau ketemu siapa-siapa karena kanggo nambane atine. Ini termasuk mimba itil bashar ya, kholwat karena mimba itil bashar. Kholwat karena manusia, tapi kan jeneng pindah. Kholwat memang karena ada dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nek wong wis didorong mlebu hidayah ora iso ditolak. Begitu juga nek wong wis ditakdir untuk sesat ora iso nolak. Paham sampai sini ya? Makanya itu sirnya kenapa kholwatnya Kanjeng Nabi diawali dengan bahasa hubbiba mabni majhul karena tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Nek retilah summa apa istilahnya mungkin summa Rasulullah yuhibbul khola ali ajli napa kan ngoten. Bon, itu yang pertama. Pertama tak kepiro iki? Pertama nggih, mabni majhul. Kemudian yang kedua, fihi tambihun. Ini masih masalah kholwat. Yang kedua, kenapa ada kholwat? Fihi tambihun ala fadlil uzlah. Kholwat itu merupakan suatu keistimewaan tersendiri. Li'annaha turihul qalba min ashghalid dunya wa tufarrighuhu lillahi ta'ala. Karena kholwat menyendiri betul-betul menyendiri, bukan ada laki-laki perempuan ini bukan menyendiri ini wis maksiat niku nggih. Menyendiri betul-betul dia sendiri yang ada dia sama Allah Subhanahu wa taala. Karena perlakuan atau perilaku kholwat ini turihul qalb, menjadikan hati menjadi tenang dari hiruk pikuknya dunia. Dan wa tufarrighuhu lillahi ta'ala dan fokus ngibadah tinggi sinten Gusti Allah taala. Karena hati sudah kosong dengan kesibukan duniawi dan isinya namung zat Allah, fayatafajjaru minhu yanafiul hikmah. Akhirnya muncullah di hati yang kosong tersebut isi daripada hikmah kebijaksanaan yang langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati, kholwat yang model seperti ini kudu ono gurune. Paham? Riyadhah yang seperti ini kudu ono mursyidnya. Nah, paham sampean nggih? Tapi nek angger wah aku pengen kholwat koyo Kanjeng Nabi, Mas. Arep dadi nabi ta sampean kan ngoten nggih. Mboten saged. Seperti beberapa para wali niku. Para wali niku biasanya ada mereka kholwat seperti Habib Anis Al-Habsyi itu kholwat berapa tahun. Kalau enggak salah Sahibur Ratib Habib Abdullah bin Ali Al-Hinduan, Mas Ulil nggih. 40 tahun ya. 40 tahun di hutan betul ya. 40 tahun di hutan kholwat. Masya Allah. Kemudian yang masih dan orangnya masih muda di bawah saya umurnya umur 28, umur 26. Habib Haider Segaf saya ungkapkan di sini Semarang. Iku kholwat 4 tahun. Ini beliau tindak haji setelah itu mau kholwat lagi. Mateng guys, Masya Allah wali do delik-delik kabeh iki. Awak dhewe untuk maksiate kono to Gusti Allah. Serak apa-apa kono dadi paku bumi lah apa-apa. Ya, paham nggih? Kalau berarti ini ada pelajaran. Kalau hatimu ingin menjadi orang yang ahli hikmah, orang yang bijaksana, orang yang mana kontak batinnya langsung dengan Gusti Allah, kudu gelem kholwat. Tapi belini meneh kholwatnya yang harus ada gurune, ono sing nuntun. Ora kholwat kan dhewe, ora nyepi dhewe barbarani milih sing panggonan angker, keliru. Utawa
Hajinya niku aja gini. Ndak kuat. Atau kholwat di WC, itu bukan kholwat yang kerepe ngising niku. Nah, di sini diterangkan, pon nggih. Poin pertama masalah mabni majhul, poin kedua kalau pengen hatinya keba ilmu langsung dari Allah, ilmu apa laduni kudu iso gelem kholwat. Karena kholwat itu tujuannya membuat hati istirahat dari kesibukan duniawi dan fokus ning sinten? Gusti Allah. Pon paham? 2 poin. Poin yang ketiga, khalwatuhu sallallahu alaihi wasallam innama kanat li ajli taqarrubi la ala anna nubuwah muktasabah. Khalwatnya Kanjeng Nabi perlu digarisbawahi. Ini dilakukan untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kenabian itu bisa diraih dengan cara khalwat. Nek wali mungkin saya sakit. Ya, nek wali mungkin saya sakit. Kata wali yang seperti itu. Tapi nek kenabian ora mungkin iso diraih dengan khalwat. Sakjaduke wopo kowe wali. Sundul langit seperti kata orang-orang bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, Al-Qutbir Rabbani wal Ghauthis Somadani, itu pun tidak bisa menjadi nabi. Wakilah Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam itu lebih tinggi derajatnya daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa jadi nabi? Boten. Tapi mereka berkholwat, iya kholwat. Karena dari akan niatnya seperti niatnya Kanjeng Nabi, taqarruban ilallah. Dekat sama Gusti Allah. Tapi bukan berarti kenabian bisa dicari. Pun. Terus wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bener ya? Yakhlu iku khalwat sinten Kanjeng Nabi. Yakhlu iku khalwat sinten Kanjeng Nabi bi ghari Hira'in. Ing dalem gua Hira. Bi ghari Hira'in ing dalem gua Hira. Nah, fayatahannatsu mongko ngibadah sapa Kanjeng Nabi. Fayatahannatsu mongko ngibadah sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem gua Hira. Fihi ing dalem gua Hira. Wa huwa lan utawi tahannus. Nanti kita terangkan mawar. Wa huwa lan utawi tahannus at-ta'abbudu iku ngibadah. Huwa ta'abbudul layali iku ngibadah pira-pira wengi. Ngoten. At-ta'abbudul layali iku ngibadah pira-pira wengi zawatil adadi kang duweni pitungan. Zawatil adadi kang duweni pitungan. Tak terangno sithik-sithik. Terus setelah itu Kanjeng Nabi diceritakan senang kholwat, menyendiri. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhlu bi ghari Hira. Kanjeng Nabi setelah mulai senang kholwat, beliau melakukan kholwat di gua Hira. Ngapain beliau di sana kholwat apa? Isi kegiatannya itu apa kholwat? Sifaya tahannats. Maka beliau tahannus. Ya. Tahannus itu apa? Di sini ada 2 makna. Tahannus itu artinya ijtinab. Min ijtanaba yajtanibu ijtinab. Menjauhkan diri dari apa? Minal ismi wal haubi. Dari kesalahan dan dosa. Tahannus itu menjauhkan diri dari apa? Kesalahan dan dosa. Wa fi riwayah bukan wa tahannaf bisa. Berarti tahannaf nganggo fa. Fa iki lho sing tulis sing nganggo fakih iki lho. Fa, ya. Paham ya? Fa. Apa arti tahannaf? Minnal hanifiyah, yaitu yattabi'ul hanifiyah, mengikuti suri tauladannya Nabi Ibrahim Al-Hanif. Bisa 2 maknanya, paham nggih? Ya, kalau yang pertama itu menjauhkan diri dari dosa dan kesalahan, yang kedua mengikuti suri tauladannya siapa? Nabi Ibrahim. Dan kemudian di situ
sebutkan wa huwa ta'abbudul layali dzawatil adat. Jumlah ini mulai wahwa sampai dzawatil adat itu bukan bagian daripada dawuhnya Sayyidah Aisyah. Bukan bagian daripada hadis. Sampai paham sampean? Teks ini loh, wa huwa ta'abbudul layali dzawatil adat bukan termasuk bagian daripada isi hadis. Itu terus bagian apa? Itu tambahan. Tambahannya dari siapa? Ternyata dikatakan bahwasanya ini tambahan dari musannif. Musannif dari jalurnya Yunus. Di dalam sanadnya itu ada musannif berarti di dalam hal ini adalah Imam Bukhari. Beliau mendapatkan lafadz seperti ini dari Al-Imam Yunus. Al-Imam Yunus meriwayatkan ketika baca hadis ini fayatahannatsu fihi wa huwa at-ta'abbudul layali dzawatil adat. Kata-kata wa huwa ta'abbudul layali dzawatil adat itu bukan bagian daripada hadis tapi adalah perkataan daripada rawi. Iki sampean diajari pinter sithik iso bedakno. Ngono lho. Bingung tak sampean? Jebule rak hadis dah. Dadi aja pede. Qala sallallahu alaihi wasallam at-tahanus wa ta'abudul layali dzawatil adat. Kanjeng Nabi tidak pernah ngendikan seperti itu. Tapi itu tafsiran daripada rawi. Nah, perilaku yang seperti ini yaitu memasukkan kata-kata rawi di dalam hadis itu sah-sah saja. Dikatakan hadis mudraj, mim, dal, ra, jim. Wah, eskalasinya tinggi tau, tak ulang hadis, ngeluh. Tak apa-apa ya, belajar pinter kayak Imam Bukhari. Mudraj, hadis mudraj, mim, dal, ra, jim. Yaitu hadis yang kemasukan kata-kata atau kalimah daripada rawi. Oke, di sini ada beberapa faedah. Dzawatil adat. Dikatakan bahwasanya Kanjeng Nabi itu beribadah di Gua Hira beberapa malam. Beberapa malam itu berapa sih gitu ya? Beberapa malam itu berapa sih? Dikatakan di sini wa aqallul khalwah salah satu ayam. Khalwah paling sebentar itu 3 hari 3 malam. Wah. Terus langsung jadi wali, dereng tentu, urung karuan ya, urung karuan. Terus ada yang mengatakan summa sab'atu ayyam, ada yang mengatakan 7 hari. Summa syahr, ada yang mengatakan 1 bulan. Summa al-arba'un, ada yang mengatakan 40 hari. Seperti yang dilakukan Nabi Musa. Wa wa'adna Musa talatina latan wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbi arba'ina lailah. Kelakuane Nabi ku ngono iku. Minimal khalwat 40 dina 40 wengi khalwat. Nek bahasane sampean mondok. Mondok ring tinggi Gusti Allah. Nah, Masya Allah ya. Iso ya kira-kira takon khalwat ning gene Muria. Tak khalwat ning gene ngono ya, Dek. Khalwat ning gene Kali Gelis ya. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Paham ya? Itu yang pertama. Faedah yang pertama tadi tentang hitungan khalwat. Pertama berapa? 3 hari. Terus 7. Terus 1 bulan. Yang terakhir 40 hari. Nek wali-wali malah sampai tahunan. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua. Kenapa alasan Kanjeng Nabi memilih tempat Gua Hira? Dikatakan di sini lima zidi fadlihi ala ghairihi, karena Gua Hira memiliki keistimewaan yang tidak sama dengan yang lainnya. Sebab di Gua Hira tersebut Kanjeng Nabi itu sekali ibadah bisa 3 macam ibadah. Apa itu? Yang pertama al-khalwah. Khalwah sendiri, menyendiri sendiri. Itu ibadah. Ditambahi dengan tahan nus, ibadah, mbah sholat, mbah napa kita enggak tahu waktu itu, wallah alam. Nanti diterangkan ibadah Kanjeng Nabi ku apa diterangkan. Pertama napa khalwat. Berarti Anda itu melakukan khalwat taqarruban ila Allah itu termasuk ibadah. Itu ibadah pertama. Yang kedua yang betul-betul ibadahnya, mbah sholat, mbah zikir, mbah maca Al-Qur'an. Tapi waktu itu belum ada apa-apa.
Terus Kanjeng Nabi lah apa dok kono kan gitu kan pertanyaannya. Itu nanti kita bahas. Yang ketiga, Gua Hira niku madepe itu madep ke Ka'bah. Nek ngadeg ngeten, itu langsung madep Ka'bah. Paham sampean? Maka an-nadharu ila Ka'bah itu ibadah. Sampean misalnya, tapi bukan kalau lihat foto lo ya. Ini lihat foto beda benar ya. Sampean kalau kemana, muka-muka kita semuanya bisa ila Masjidil Haram, ke Ka'bah. Itu delok Ka'bah tak ngoten niku pun apa? Ibadah. Betul itu. Delok Ka'bah tok ibadah. Makanya sholat di sana. Kalau di sini kan sunnahnya ketika sholat untuk mendapatkan khusyuk dan tumakninah itu melihat tempat sujud. Walaupun kita nggak pernah seperti itu ya. Jarang seperti itu. Yo iso koyo ngono kok nek pas lagi ra duit. Keberkas. Enak gitu. Sunnahnya kalau kita ngibadah di selain Masjidil Haram itu lihat tempat apa? Sujud. Tapi di Mekah khusus, ndak ngetio Ka'bah. Oh, istimewa. Malah yang ngerti tempat sujud makruh. Ora apa, ngono Ka'bah ning ngarepan kok ora dingeti. Maka Kanjeng Nabi memilih Gua Hira pertama khalwat, kedua ngibadah, yang ketiga Gua Hira niku langsung madhep teng nggone Ka'bah. Ada 3 keistimewaannya Gua Hira, makanya Kanjeng Nabi memilih Gua Hira untuk menjadi tempat khalwat. Bon. Terus model ngibadahe Kanjeng Nabi kepiye? Nggone kono. Sementara belum ada perintah salat. Al-Qur'an wis turun dereng. Dereng wong cenderung ketemu malaikat Jibril. Terus apa sih dilakono lho nggak lolo? Belum ada SOP-nya. Belum ada juknis Nabi ya. Kan belum nerimo juknis ya. Petunjuk teknis kenabian kan belum dapat Kanjeng Nabi. Terus apa yang dilakukan di sana? Apakah habaan mansura? Enggak. Ulama mengatakan, ini dawuhnya Al-Imam Ibnu Ishaq. Al-Imam Ibnu Ishaq adalah imam dalam masalah Maghazi wa Syama'il kalau enggak salah. Itu satu imam yang khusus, yang master dalam bidang cerita-cerita yang berkaitan dengan Rasulullah. Yang dilakukan Kanjeng Nabi di Gua Hira niku apa? Nah, dikatakan qila kana yata'abbadu bitafkiri. Kanjeng Nabi beribadah di sana dengan cara mikir-mikir. Mikir-mikir maksudnya kados pripun? Ya mikir yang menghasilkan keyakinan. Ora mikir anake sapa kayak dipikir mboten. Ora mikir iki donya iki kira-kira piye mboten. Tapi memang betul-betul memikir jati dirinya, mengenal dirinya sendiri, mengenal sejatinya siapa yang menjadi Tuhan alam semesta ini. Makanya di dalam mazhabnya Asy'ariyah itu kalau bisa orang sebelum masuk Islam kudu nazar dulu, kudu wis duwe bahan untuk membuat dia yakin bahwasanya Allah lah yang menjadi Tuhan. Jadi kue mikir sing bener loh ya, bukan mikir sing salah. Ini mikir sing salah sing enggak manfaat itu jenenge tulul amal ya. Kakean angen-angen ya. Tapi ini mikir-mikir yang menjadikan hati menjadi yakin. Paham nih sampean? Terus ada yang mengatakan, itu yang pertama ya, ada yang mengatakan Imam Ibnu Ishaq juga, tahannus di Gua Hira, khalwah di Gua Hira itu sama dengan i'tikaf. Karena dulu tidak ada masjid. Maka Kanjeng Nabi jadikan Gua Hira itu sebagai tempat i'tikaf. Karena itu terjadinya di bulan Ramadan. Ini dawuhnya Imam Ibnu Ishaq. Tapi kalau ulama lain mengatakan bagaimana ibadahnya Kanjeng Nabi, pertama, ini selain Imam Ibnu Ishaq, saya ulangi lagi, selain Imam Ibnu Ishaq, ibadahnya Kanjeng Nabi di Gua Hira pertama adalah bil fikri, dengan cara berfikir, yaitu tadi berfikir merenung sing dadekno ati menjadi ya yakin. Wa qala ba'duhum bidzikri, dengan cara berzikir, dengan cara berzikir. Dan menurut beliau mu'alif Aunul Bari mengatakan wa hadzal qaul huwa sahih. Zikir yang kedua inilah yang benar. Zikir yang kedua ini yang benar. Bukan mikir tok, nek mikir kan meneng, suwe-suwe malah ngelamun. Nah, tapi nek zikir kan mboten. Ngoten. Bon. Terus saya mau bercerita tentang macam-macamnya khalwat.
Iki kedhuwur nganggo sampean ya. Lah karepmu. Sabar ya, kudu. Nah, macam-macamnya kholwat. Kholwatnya orang ahli mencari kebenaran. Kholwatnya wong sing ahli thariqah ada beberapa macam. Yang pertama, kholwatnya sing ahli thariqah ada 4 macam. Yang pertama, annakuna khalwatuhum li talabi mazidi ilmil haqq la bi tariqin nazar wal fikr. Yang pertama, khalwat yang dilakukan tujuannya adalah menambah keyakinan di dalam hati. Ana wong wis yakin Allah itu adalah penciptanya, Allah itu Tuhannya. Maka dia melakukan khalwat tujuannya untuk semakin ngandelno keyakinannya, itu khalwat yang paling jos. Karena tidak semuanya itu bisa didapatkan informasinya dari Quran hadis. Bukan dari kitab, kadang dari khalwat. Paham sampean? Ilmu benar, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran hadis. Tapi kadang-kadang wong rak nemu. Kenapa enggak nemu? Mungkin karena ilmunya kurang atau karena apa? Akhirnya dia melakukan khalwat. Dari khalwat tersebutlah akhirnya dia mendapatkan informasi yang tidak diketahui oleh orang lain dari jalur yang beda. Ini sah. Koyok dine iki donga, nek gini donga Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam terus wa bil ismilladzi ista'tsarta bihi fi ilmil apa iki dawi. Intine ada doa, ya Allah saya meminta kepada panjenengan dengan semua asma mulia panjenengan, nama mulia panjenengan ya Allah, dan saya juga meminta kepada panjenengan dengan barokah nama yang mana engkau beritahukan kepada orang-orang khusus panjenengan. Yang mana orang lain enggak tahu. Ada asma Allah. Yang kita tahu 99. Tapi apakah ada yang lain? Ada. Dan itu yang tidak kita ketahui. Bagaimana caranya dapat seperti itu? Orang ada yang mendapatkan dengan jalur khusus seperti ini nih. Khalwat. Paham nggih? Nah, makanya khalwat yang pertama adalah untuk ngandelke keyakinan dengan cara mencari dalil-dalil bukan dari Al-Quran hadis, tapi dari jalur napa? Khalwat. Paham sampean nggih? Itu yang pertama. Dan inilah khalwat yang pertama ini dikatakan khalwat yang paling unggulan karena di situ betul-betul khalwat yang membuat orangnya harus meninggalkan semua hal yang berkaitan dengan duniawi. Kelingan awake ngeleh tok niku ora sah. Paham sampean? Kerucuk-kerucuk, khalwat kalau kerucuk-kerucuk wetenge kok eling kerucuk-kerucuke batal. Di sini ada cerita, ya? Di sini ada cerita. Ada seseorang yang ahli salik, ahli thariqah. Dia bertemu sama orang yang sudah wusul ilallah. Dan dia tahu bahwasanya orang yang wusul ilallah ini sering bisa berkomunikasi dengan Allah dengan caranya. Kita tidak tahu ya, wallahu alam. Wong jenenge wali. Karena dia tahu orang ini punya kemuliaan di sisi Allah, dia minta, ya Allah, ya, wahai Syekh, uzkurni inda rabbika fi khalwatik. Wahai Pak Yai, wahai Mbah Wali, nek jenengan sedang khalwat berduaan dengan Allah. Diri jenengan sedang bersama Allah, hati jenengan bersama Allah, tolong ingat saya di dalam hati panjenengan. Jawabannya bagaimana? Idza dzakartuka falastu ma'ahu fil khalwah. Kalau saya khalwat kok sampai kelingan kowe, aku ya ora khalwat iku jenenge. Ngopo jujuke melu-melu ketut ning ngene atiku ngono lho. Paham sampean? Tapi ini khalwat yang berat, Wes iku kanggo cerita mawon dongeng. Yang kedua, antakuna khalwatum. Khalwat yang kedua, antakuna khalwatuhum li safa'il fikri likay yasihhu nadharuhum fi talabil ma'lumat. Khalwat yang kedua adalah khalwat untuk mencari inspirasi. Nah, khalwat untuk mencari inspirasi. Buntu, bingung. Iki sing bener sing A tah sing B. Maka perlu khalwat biar enggak dapat masukan bisikan-bisikan yang salah. Wong itu kan tergantung pembisike kan. Iya ta mboten. Wong iki tergantung kiwa tengene. Ape nek pas ketemu sing nyandak uteke. Nek ketemu adib rusak kabeh. Misalnya seperti itu, ya enggak? Nah, makanya perlu yang namanya khalwat biar kita bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak
Baik, itu kholwat yang kedua. Sama, kholwatnya ahli thariqah juga sama. Aku bagaimana misalnya mendapatkan sebuah permasalahan. Saya sering melakukan kholwat yang seperti ini dan sampai sekarang insya Allah. Sering melakukan seperti ini. Mendewe akhirnya kira-kira tak lakoni tak ora dapat sebuah pandangan lakukan insya Allah bener. Ngono lho. Tapi nek sekedar kumpul karo wong nek kumpul mbek bojone, kumpul mbek dulure, kumpul mbek kancane wis bubrah kabeh dadine. Rusak tenan. Ini kholwat yang kedua adalah untuk mencari inspirasi mana yang benar, mana yang salah. Kholwat yang ketiga, iki sing paling sendek ya. Kholwat lidaf'il wahsyah min mukhalatati ghairil jinsi wal istighali bima la ya'ni. Kholwat yang hanya sekedar untuk tidak ikut campur kesibukan-kesibukan yang enggak penting. Ya, iki ahline lah sampean ya. Ahline iki piye carane ora ketok dadi pengurus. Wah, etok-etok turu terus misale. Piye carane ben ora melu rokan, etok-etok lara terus misale. Nah. Piye carane ben ora nang pondok. Gawe surat izin. Kuliah jarene masyaallah. Sopo iku? Kowe dhewe drijimu 5 madhep kowe kabeh. Ora, paham ya? Ini kholwat untuk menenangkan diri lah kasarannya gini. Kholwat untuk menenangkan diri. Baik apa enggak? Ya baiklah, tapi wis cendek. Ono sing paling cendek meneh, kholwat yang keempat. Kholwatun li talabi ziyadati ladzatin tujadu fil kholwah. Kholwat yang mana tujuannya memang healingnya itu. Nah, kesenangannya di situ. Kalau enggak menyendiri dia stres. Kalau enggak menyendiri dia menjadi gila. Tapi kalau menyendiri dia merasa nikmat, damai. Kayak Squidward ya. DWA nih dia merasa enggak ada SpongeBob, enggak ada Patrick ya. Nah, tapi nek serak ono kesepian genten ya. Nah, itu kholwat yang enggak bener itu. Tapi yang kholwat yang terakhir ini juga masih bisa dikatakan kholwat yang masih benar, tapi yang paling terakhir. Karena yang dicari kenikmatannya, beda kan? Kalau yang tadi kan yang pertama ngandel keyakinan. Yang kedua kholwat untuk mencari inspirasi. Yang ketiga kholwat untuk menjauhkan diri dari kesibukan. Yang keempat kholwat itu memang apa istilahnya? Ya mencari kenikmatan ya beda meneh. Gak enak nih, gak pas. Ngomong kholwat kok mencari kenikmatan, golek rasa sing nikmat. Iku koyo sampean lah. Maulid seperti yang saya keterangan semalam, maulid nek masih mimpin enak, wah rasanya enak, tapi si mimpin ra enak, rasanya ora enak. Padahal hadisnya Kanjeng Nabi al-bakhilu man idza dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Pokoknya dikon eling Kanjeng Nabi di setiap keadaan. Rak mijili si mimpin maulid sapa, rak mijili sing terbangan sapa, arep elek ya kudu atine nyambung Kanjeng Nabi apa meneh nek api. Paham sampean nggih sampai sini? Wes. Keduren, tapi perlu saya sampaikan, mbok menawa mbok catet ana manfaate. Alhamdulillah yarhamukallah. Amin. Ya. Nah, lah kholwate Kanjeng Nabi jenis yang mana kira-kira? Menurut sampean? Tentu yang pertama, menguatkan hati keyakinan bahwasanya Allah itu memang penciptanya. Beliau itu yang akan menjadi Nabi dan Rasulnya. Maka barokah kholwat yang pertama inilah yang dilakukan Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi itu terbuka hatinya, tersingkap hijab-hijabnya, iso ngerti barang-barang gaib. Apa dalilnya? Ketika Kanjeng Nabi pulang dari kholwat, ada batu, ada pohon, ada bukit, semuanya mengatakan assalamu alaika ya Rasulullah. Bahkan suara itu bisa didengar sama penderek yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kholwate sing kholwat Kanjeng Nabi, tapi efeknya dirasakan juga sama orang lain. Luar biasa ta mboten. Nah ini wali-wali seperti ini. Nah, awak dhewe kadang monggo nderekake sing pundi. Nah aku sih durung kuat kholwat. Ya yo kholwat kok kajak bareng-bareng iki lho koyo arep ning gunung. Kliru meneh iki nek mursyid dodot. Yo kholwat kok bareng-bareng lono.
Oh jenenge menyendiri kok iya iki lah aneh to. Oh nggih. Terus wa huwa ata'abudul layali dawatil adat qabla ayanzi'a nggih. Qabla ayanzi'a ing dalem ing dalem sadurunge yen to bali kondur sapa Kanjeng Nabi. Aslinya artinya jabut. Qabla ayanzi'a ing dalem sadurunge yen to kondur bali sapa Kanjeng Nabi ila ahlihi. Marang keluargane Kanjeng Nabi. Waya tazawwatu lan tambah sangu, golek sangu sapa Kanjeng Nabi. Waya tazawwatu lan golek sangu sapa Kanjeng Nabi lidzalika krana mengkono-mengkono kholwat. Lidzalika krana mengkono-mengkono kholwat. Nah, di sini dikatakan Kanjeng Nabi pulang apa enggak? Ya pasti pulang. Sampai kapan? Qabla ayyanzi'a ila ahli. Kanjeng Nabi melakukan kholwat kalau beliau belum pulang ke rumahnya. Jadi sak kholwat-kholwate Nabi nek duwe bojo ya tetep mulai. Iku apa meneh kowe rak Nabi, kowe ditanggungan duwe ibu, duwe wong tuwa. Era sak suwe-suwemu ning pondok tetep kudu wajib mulai wah dalil iki berarti kanggo sampean. Suwedeg ora ngono. Yo mondok tapi yo mulai aja. Dadi nek pas liburan iku pikirmu aja lunga kok omah ngono lho. Nah iya. Aja ora iki stok lah kanca-kanca liyane barang. Tekan omah lagi kelenyuk langsung Pak Bu njaluk sangu. Endi lunga? Kok lunga neh ngono. Wong durung mangan masakane ibu kok lunga neh ya Gusti. Sing duwe Ya Allah, saya lupa ada yatim. Ya Allah. Itu ya. Kemudian tsumma qala tsumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwaju limithliha wallahu a'lam. Bisawab. Iki menajeng isak to? Tahu sisa? Oh kira. Oh sik lanjut yang ngono. Dasar yatim. Subuh malah kan. Pun isa nggih. Nggih, nanti kita lanjutkan. Ngapunten, ini saya keterangan sangat lama, sangat pelan-pelan benlah amriye awake dhewe untuk manfaatnya betul-betul nggih. Terima kasih. Mas Bagas, kemudian Mas Wafik sama Zidan maju.